Saya ingin berkisah dulu sejenak dan menyampaikan dulu kenapa Rasulullah SAW mesti dicintai. Kenapa Rasulullah SAW mesti dicintai? Bagaimana cinta sahabat kepada Rasulullah? Dan terakhir, bagaimana cara kita meniru para sahabat dalam mencintai Rasulullah SAW? Selanjutnya, apa yang kita dapatkan kalau kita bisa mencintai Rasulullah SAW? Kita mulai dari Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 127, dilanjutkan dengan Quran surah ke-61 As-Saff ayat yang ke-6. Keduanya sama-sama di posisi paling kiri sebelah atas. Baik, bismillah, kita mulai. Ikhwas sekalian, Nabi Muhammad SAW itu adalah di antara nabi yang paling unik, paling istimewa, paling spesial, diuraikan oleh Al-Quran, disampaikan lewat penegasan Allah dibanding nabi-nabi yang lainnya. Anda bayangkan, nabi belum dilahirkan saja sudah didoakan oleh dua orang nabi, dua orang rasul jauh sebelum kelahirannya, bahkan 30 generasi sebelum kelahirannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Lihat posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Perhatikan kalimatnya. Dan ingatlah, wa idh. Perhatikan cara menafsirkannya. Kalau ada idh dalam bahasa Arab, itu Anda bukan sekedar diminta mengingat, tapi menghadirkan momentum yang diingat itu, atau mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan informasinya. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan wa'id, dan pelajarilah dan hadirkanlah momentum ini jika Anda ingin menghadirkannya. Pelajari hikmahnya. Yarfa'u Ibrahimul qawa'id, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah. Anda bisa bayangkan istimewanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita sangat begitu mencintainya? Jangankan kita, dua nabi, dua rasul. Saking istimewanya Nabi, 30 generasi sebelum kelahirannya sudah dimintakan kepada Allah untuk bisa diberikan kemuliaan dalam dakwahnya. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasduk, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi sebelum kelahirannya sudah didoakan. Kalau beliau bukan manusia mulia, mustahil dua orang nabi, dua orang rasul menyebutkan risalahnya, memohon kemudahan kepada Allah untuk dakwahnya. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail saja mencintai Nabi Muhammad, maka siapa kita? Maka apa alasan kita untuk tidak mencintai Rasulullah SAW? Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Antum kenal Nabi Isa? Baik, Quran surah 61 ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Nabi Isa sampai mengumpulkan umatnya untuk ngasih kabar. Padahal Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. 600 tahun sebelum kelahirannya. Nabi Musa 2000 tahun sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Isa 600 tahun sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan umatnya, disampaikan kepada beliau, dan disampaikannya indah, wa mubasysyira, dan beliau memberi kabar gembira. Anda bisa bayangkan, Nabi Isa nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, jaraknya 600 tahun, gembira sebelum kedatangan Nabi Muhammad, dan kegembiraan itu diungkapkan pada kaumnya. Dan umumnya kalau orang gembira itu biasanya orangnya ada, atau minimal akan lahir. Coba lihat, pernah nggak Isa banyak orang pakar dalam pengobatan, merasa yang paling hebat, nggak ada penyakit yang bisa kami sembuhkan, turunkan penyakit oleh Allah yang nggak bisa disembuhkan oleh mereka. Diutus Nabi Isa alaihissalam, diberikan mukjizat nggak pakai macam-macam, cuman pakai tangan, mengusap. Usap dalam bahasa Arab masaha, sehingga disebut dengan Messi. Tuh penyerang Barcelona, Lionel Messi, gitu kan? Kemarin baru nikah. Baik. Sudah, lompat dulu ya. Saya hafal, saya mau tanya, insya Allah saya hafal ya. Ya, tapi itu bukan bahasan kita ya. Lihat sini. Messi, begitu diusap sembuh. Kolera orang nggak bisa menyembuhkan. Nabi Isa sakit, usap sembuh. Sakit gigi, usap sembuh. Buta, usap sembuh. Dokter bangkrutlah saat itu pokoknya. Ya, hadir.
Ada orang meninggal minta dibuktikan, Allahu Akbar, biiznillah, dengan nama Allah, bangun, bangun. Ingat kalimat biiznillahnya muncul. Biiznillah, karena Allah. Jadi kalau bukan karena Allah, nggak akan terjadi. Yang paling menarik, beliau kumpulkan umatnya mengatakan mubasysyira, saya kasih kabar gembira ya. Nggak normal nih. Belum ada, belum lahir, kasih kabar gembira. Selevel Nabi, selevel Rasul. Ya'tim bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang Rasul setelahku. Sifatnya Ahmad. Awas, hati-hati, jangan salah ya. Jangan salah menyimpulkan. Nanti saya tunjukkan kenapa Nabi Isa menyebut Ahmad, bukan Muhammad. Jangan Anda ambil alasan Nabi Isa aja Ahmad, maka kami benar dong Nabinya Ahmad. Tidak. Lihat sini, nama Nabi yang melekat pada Nabi Muhammad itu semua nama sifat, bukan nama zat. Nama sifat. Beda antara sifat dengan zat itu lain. Asep, zat. Untuk membedakan antara Asep dengan Doni. Ini Asep, ini Doni. Jadi kalau dipanggil Asep, mustahil Doni yang melirik. Tapi kalau sifat, itu bisa melekat pada keduanya. Asep jujur, Doni jujur. Keduanya orang jujur. Sifat. Nah, nama yang melekat pada Nabi Muhammad Rasul terakhir itu, istimewanya semua nama sifat. Kadang disebut dengan Muhammad, 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Muhammad. Quran, surah ketiga ayat 144. Quran, surah ke-33 ayat ke-40. Quran, surah ke-47 ayat kedua. Quran surah ke-48 ayat ke-29. 4 kali disebutkan nama Muhammad. Dan 1 disebut dengan Ahmad. Sekali disebut dengan Ahmad. Di lisan Nabi Isa, Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Perhatikan, ini yang menjadi alasan kenapa Nabi dicintai oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau disebutkan Muhammad, itu asalnya berasal dari kata Mahmud. Mahmud. Kan pada hewan, pada tumbuhan beliau jaga. Seemosi-emosinya kalian dalam berjihad, jangan rusak tanaman, jangan hancurkan rumah ibadah, jangan pisahkan anak dari orang tuanya, jangan lukai orang-orang yang sudah sepuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kasihnya sampai turun ayat di Quran, surah ke-9 ayat 128 itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh kalian mendapat karunia luar biasa, kata Allah. Akan datang pada sekalian seorang rasul. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beban-beban kalian tuh begitu dirasakan oleh beliau. Kalau bisa jangan Anda yang menderita, kalau bisa Nabi aja yang menderita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang beliau ke Taif dengan Zaid bin Thabit. Niat hati ingin berdakwah. Begitu sampai ke sana dilempari di batas perbatasan antara Taif dengan Mekah itu. Dilempari beliau, dilempari sampai berdarah sebagiannya. Sampai Zaid menjadi perisainya. Sampai kemudian mundur beliau. Saat beristirahat di bawah naungan pohon itu tiba-tiba datang 2 malaikat penjaga gunung. Mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, mujjadaika ilas sama." Angkat tanganmu ke langit, mintakan saya angkat 2 bukit Taif untuk menghimpin mereka semua. Angkat. Malaikat murka melihat itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tolong jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka belum tahu saja. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti di bumi Taif ini ada orang-orang yang kelak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa kepada Allah, lihat kalimatnya. Ilahi, ila man takilluni, am ila qaribin yu'nimuni, am ila ba'idin yu'dhini. Fa ana radin ya Rabbi, ma dumta tarda anni wa lam taghdab alayya. Ilahi ya Allah ya Rabb, ila man takilluni. Kepada siapa lagi engkau akan perjalankan aku untuk berdakwah? Am ila qaribin yu'nimuni. Apakah kepada tempat yang dekat kemudian di situ saya akan disiksa? Am ila ba'idin yu'dhini. Ataukah ke tempat yang masih jauh dan di situ saya akan diganggu? Saya ridha ya Allah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya Allah, saya ridha. Asalkan dengan itu semua engkau ridha kepada saya, tidak murka denganku ya Rabbal Alamin. Anda bisa bayangkan, umatnya dirasakan oleh beliau, tolong jangan hukum ya Allah, jangan hukum. Masih dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak sanggup menyebutkan ketika di akhir hayatnya, kalau bisa kita selesai kajian kita. Antum mau kurban, itu masih dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun 'alaikum. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3221. Dari Jabir bin Abdullah.
Kata Jabir qala, lihat kalimatnya, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yazbah, ketika akan menyembelih hewan kurban, aqbala al-qiblah, beliau hadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Allahu akbar. Antum tahu berapa yang dihadapkan? 100 ekor. Umumnya 100 ekor. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, lihat kalimatnya, Allahumma hadza min Muhammad. Ya Allah, terima kurban ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan dari keluarga besarnya Muhammad. Perhatikan yang ketiga, wa ummat Muhammad, dan mohon terima ya Allah dari umatnya Muhammad yang mungkin selama hidupnya tidak bisa berkurban. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya yang belum dilihatnya. Antum belum dilihat oleh beliau, dipikirkan oleh beliau. Mungkin selama hidupnya belum bisa berkurban ya Allah. Di antum malu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW, Rasul, tingkat paling tinggi, dekat dengan Allah, sangat disayang Allah. Berkurban, mikirkan antum, gak memikirkan bagiannya. Antum umatnya. Belum pernah lihat Nabi. Belum pernah bertemu dengan Nabi. Surga belum jelas, baru kurban satu bagian saja, sudah rebutan pahanya. Sudah rebutan bagian kepalanya. Di mana kita di hadapan Nabi SAW? Muhammad harisun alaikum. Allahu Akbar. Karena itu beliau dikenal dengan sebutan Muhammad, saking sayangnya, saking sayangnya.